untuk anak-anak. Karena memang sebenarnya Mbak Asya ini kan tidak terlalu menuntut untuk Mbak Asya itu seperti apa harus dia harus dibayarkan, walaupun di dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam itu mengatur secara runut soal nafkah, masa tunggu kan, masa idah itu diberikan harusnya. Bu, ini boleh dijelaskan hari ini mengambil akta cerai dari Kak Asya Syarah seperti apa, Bang? Ya, jadi terima kasih. Hari ini memang kita sesuai dengan relas pemberitahuan pengadilan karena memang sistemnya elektronik e-court. Kita disampaikan lewat e-court juga bahwa hari ini kita harus mengambil akta cerai dan putusan cerai. Putusan cerai sendiri kan sudah terjadi minggu lalu. Jadi hari ini memang kita diminta untuk datang untuk mengambil akta dan putusan cerai. Bang, kalau boleh diceritakan secara singkat kemarin putusannya seperti apa? Oh ya, jadi tentu putusannya itu ya kita sampaikan alhamdulillah ya. Putusannya itu sangat menggembirakan untuk kita karena dari sisi hukum memberi nuansa yang positif lah untuk Ibu Asya Syarah, bahwa apa yang menjadi tuntutan-tuntutan kita, apa yang menjadi permintaan-permintaan kita dikabulkan semua oleh majelis hakim ya, alhamdulillah lah. Oke. Apa aja, Bang, yang dikabulkan oleh majelis Yang hakim? dikabulkan di dalam itu terkait dengan hak asuh anak, tentu yang paling pertama. Hak asuh anak ya, hak asuh anak itu 3 anak itu semua putusan pengadilan jelas dan tegas di situ berada di bawah asuhan Ibu Asya Syarah. Itu salah satu. Terus yang kedua, meminta kepada mantan suami ya, karena udah cerai, udah putus, untuk membiayai ketiga anak hingga usia dewasa. Gitu. Oke. Kalau biayanya ini dijelaskan secara rinci berapa jumlahnya atau seperti apa, Bang? Nah, biayanya itu ada semua ya, ada semua di putusan, diatur semua. Cuman kemarin kan tidak dibaca secara detail berapa yang dikabulkan, tetapi karena kita baru terima hari ini putusannya, tentu belum kita belajar lebih detail lagi. Tapi yang pasti memang itu dikabulkan. Oke. Selain biaya untuk anak, apakah Kak Asya minta seperti harta gono gini, Bang? Nah, karena memang harta gono gini dari awal itu memang kita tidak pernah ajukan juga di dalam gugatan cerai, sehingga putusan juga tidak mengatur soal harta gono gini. Kalau dari mantan suami menerima putusan atau seperti apa, Bang? Kita tentu tidak tahu dia terima putusan apa tidak kan, karena memang kalau kita ikutin runutan proses perceraian dari awal sampai dengan putusan, mantan suami Pak Syafiq tidak pernah hadir, sehingga jatuh putusan first take itu tidak pernah hadir kan, tidak pernah hadir. Sehingga apakah ada upaya hukum? Saya kira sampai hari ini putusan itu kan 7 hari setelah diucapkan itu tidak ada upaya hukum yang kita terima sampai hari ini. Jadi kalau dalam pemikiran kita sebagai kuasa hukum yang ditunjuk, sepertinya tidak ada upaya hukum lain, karena memang tidak ada jawaban atau tidak ada respon ya dari Pak Syafiq, mantan suaminya. Oke. Bang, ini kan waktu itu Kak Asya bilang selama berpisah tidak ada nafkah. Berarti seterusnya ini berarti ibaratnya untuk Kak Asya sendiri nggak ada ya, berarti hanya untuk anak-anak aja? Iya, untuk anak-anak. Karena memang sebenarnya Mbak Asya ini kan tidak terlalu menuntut untuk Mbak Asya itu seperti apa harus dia harus dibayarkan, walaupun di dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam itu mengatur secara runut soal nafkah, masa tunggu kan, masa idah itu diberikan harusnya. Cuman itu tidak ada karena memang klien kita memang dia pekerja juga, sehingga dia lebih menuntut hak anak-anaknya. Itu aja, tidak lebih dari itu. Oke. Ada yang disampaikan mungkin setelah resmi kemarin Kak Asya menyampaikan apa, Bang? Oh ya, tentu poin yang paling pertama kami mewakili keluarga Ibu Asya sendiri secara pribadi menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada para kerabat, sahabat, keluarga yang sudah mendoakan dia, sudah mendukung dia, sehingga dia kuat menjalani proses ini sampai dengan putusan diucapkan minggu yang lalu. Yang pertama. Terus yang kedua, sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman, kawan-kawan media yang mungkin selama ini juga sudah membantu, berpartisipasi, mendorong dengan masukan-masukan yang positif. Selama berpisah tidak ada nafkah. Berarti seterusnya ini berarti ibaratnya untuk Kak Asya sendiri nggak ada ya, berarti hanya untuk anak-anak aja? Iya, untuk anak-anak. Karena memang sebenarnya Mbak Asya ini kan tidak terlalu menuntut untuk Mbak Asya itu seperti apa harus dibayarkan, walaupun di dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam itu mengatur secara runut soal
nafkah masa tunggu kan, masa idah itu diberikan harusnya. Cuman itu tidak ada karena memang klien kita memang dia pekerja juga, sehingga dia lebih menuntut hak anak-anaknya. Itu aja, tidak lebih dari itu. Oke, ada yang disampaikan mungkin setelah resmi kemarin Kak Asya menyampaikan apa Bang? Oh ya, tentu poin yang paling pertama kami mewakili keluarga Ibu Asya sendiri secara pribadi menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada para kerabat, sahabat, keluarga yang sudah mendoakan dia, sudah mendukung dia, sehingga dia kuat menjalani proses ini sampai dengan putusan diucapkan minggu yang lalu. Yang pertama, terus yang kedua, sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman, kawan-kawan media yang mungkin selama ini juga sudah membantu, berpartisipasi, mendorong dengan masukan-masukan yang positif.